Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau di SMP kalian sudah pernah mendapatkan materi mengenai sistem persamaan linier 2 variabel. Ya, ini kalau 2 variabel berarti di situ hanya melibatkan 2 variabel saja, misalkan X dan Y. Namun kalau di sini yang terlibat adalah 3 variabel, bisa X, Y, Z, P, Q, atau R. Jadi intinya kalau untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel ini, dia terdiri dari 3 buah variabel. Oke, untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita bahas, ya ini bagaimana menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Artinya, dari masalah cerita, ya, dari masalah cerita atau masalah kontekstual ini sama, kita rubah menjadi sebuah model matematika. Nah, di sini soal cerita atau masalah kontekstual ini sama, ya. Jadi dari soal cerita kita rubah ke dalam model matematika. Nah, yang kita perhatikan pertama ya ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Ini mengidentifikasi terlebih dahulu besaran-besaran apa yang harus dijadikan variabel. Misalkan di sini ada sebuah contoh yang dikatakan besaran-besaran tuh seperti ini. Misalkan di sini ada 1 kilogram jeruk, artinya di sini kita berbicara mengenai 1 kilogram. Di sini kita bicara mengenai juga kilogram. Nah, itu yang dikatakan sebagai besaran-besaran yang akan dijadikan sebuah variabel. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita merancang sebuah model matematika yang sesuai dengan soal cerita atau masalah kontekstual tersebut. Ini bagaimana kita memanfaatkan beberapa nilai atau kondisi apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ini kita lakukan jika kita ingin mencari himpunan penyelesaian. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, misalkan ini ada sebuah kios menjual bermacam-macam buah, di antaranya adalah buah jeruk, kemudian buah salak, dan kemudian ada buah apel. Nah, seseorang di sini membeli 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, dan 2 kilogram apel. Dia harus membayar 33.000 rupiah. Kemudian orang yang kedua di sini, orang yang lain maksudnya membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel, dan dia harus membayar sebesar 23.500. Kemudian orang ketiga di sini dia membeli 1 kilogram jeruk, kemudian 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel. Nah, dan dia harus membayar 36.500. Kalau pertanyaan ini adalah berapa harga per kilogram salak, kemudian harga per kilogram jeruk, dan harga per kilogram apel. Nah, kalau menentukan berapa harga per kilogram ini, berarti itu sampai kita bahas mengenai penyelesaiannya. Namun untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas bagaimana model matematikanya saja. Oke, yang selanjutnya, nah bagaimana kita memodelkannya saja. Tadi sudah diketahui, yang pertama tadi langkahnya adalah kita memisalkan dari soal cerita tadi. Jika kita kembali lagi tadi soal ceritanya adalah ini. Kita membahas adalah jeruk, salak, dan apel. Berarti yang pertama kita misalkan untuk harga per kilogram jeruk. Di sini kita misalkan dengan
X. Ya, di sini kita misalkan dengan X, kemudian harga per kilogram salak, di sini kita misalkan dengan Y. Ini kita misalkan dengan Y, kemudian harga per kilogram apa kita misalkan dengan Z. Nah, inilah yang dikatakan sebagai variabel-variabel dalam soal cerita ini. Tidak harus soal X, Y, dan Z, kalian boleh memisalkan dengan huruf apapun juga, itu terserah saja. Namun yang perlu kalian perhatikan, dalam memisalkan itu kita harus lengkap. Apa yang kita misalkan di sini adalah harganya. Ya, jadi yang kita misalkan bukan hanya sekedar, selama ini mungkin kalian menuliskan hanya kita misalkan jeruk, kalian misalkan dengan X, kemudian apel, kalian misalkan dengan Z, kemudian di situ ada salak, kalian misalkan dengan Y. Jadi kita tidak boleh hanya seperti ini aja, ya. Jadi kita harus lengkap menuliskan dari harga per kilogram. Karena yang akan dibahas tadi, kembali lagi ke pertanyaannya, adalah berapa harga per kilogram salak. Nah, berarti yang kita modelkan adalah harga per kilogramnya. Melihat permasalahan, kembali lagi permasalahan ini adalah orang pertama tadi adalah 1 kilogram jeruk, 3 kilogram salak, dan 2 kilogram apel. Berarti dia harus membayar 33.000. Berarti harga 1 kilogram ini sini berarti kita baca adalah harga 1 kilogram jeruk. Kemudian 3Y artinya harga dari 3 kilogram salak, dan 2Z ini kita baca adalah harga dari 2 kilogram apel. Dan jika ditotalkan itu Rp33.000. Kemudian tadi ada orang kedua yang membeli 2 kilogram jeruk, 1 kilogram salak, dan 1 kilogram apel. Dan dia harus membayar 23.500. Berarti di sini menunjukkan sebuah harga. Sebuah harga, berarti di sini 2X karena tadi dia membeli 2 kilogram jeruk. Berarti di sini adalah 2X. Kita baca adalah 2 harga dari 2 kilogram jeruk, sedangkan Y harga dari 1 kilogram salak, sedangkan Z adalah harga dari 1 kilogram apel. Kita tidak boleh menyebutkan 2X tambah Y tambah Z itu kita artikan sebagai 2 jeruk, 1 salak, 1 apel sama dengan Rp23.500. Nah, ini kan tidak cocok ketika kita menyebutkan 2 jeruk, 1 salak, dan 1 apel itu senilai dengan Rp23.500. Nah, karena di sini menunjukkan sebuah harga. Nah, sedangkan di sini kalau tadi kita menyebutkan adalah banyaknya, nah itu tidak sesuai. Berarti harus lengkap harga dari 2 kilogram jeruk, harga dari 1 kilogram salak, dan harga dari 1 kilogram apel. Ya, ini totalnya adalah Rp23.500. Nah, kemudian untuk permodelan yang ketiga, di sini seseorang lagi membeli 1 kilogram jeruk, 2 kilogram salak, dan 3 kilogram apel, dan harus membayar 36.500. Berarti akan kita bahas adalah harganya. Kembali lagi, berarti di sini harganya berarti harga 1 kilogram apel, harga dari 2 kilogram salak, dan dari 2 kilogram apel, yaitu Rp36.500. Inilah yang dikatakan sebagai model matematika atau menyusun model matematika dari masalah kontekstual atau dari soal cerita yang di atas tadi dalam bentuk kata-kata seperti ini, kemudian kita rubah ke dalam model matematikanya seperti ini.
Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dari merubah model soal cerita ke dalam model matematika. Nantinya pertemuan-pertemuan berikutnya baru kita akan menyelesaikan bagaimana sih menyelesaikan masalah ini. Ya, ini pertanyaannya adalah menentukan harga setiap kilogram salak, kemudian harga kilogram jeruk dan harga per kilogram apel. Sudah merujuk pada bagaimana menyelesaikannya. Untuk yang pertemuan saat ini cukup sampai di sini saja bagaimana merubahnya, dan nanti kalian bisa latihan soal atau kalian coba belajar bagaimana cara merubah dari soal cerita ini dirubah ke dalam model matematika. Silahkan kalian berlatih. Nanti jika ada masalah, kita akan bahas sama-sama di grup. Oke, begitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.